Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukasi Eksis. Dalam video kali ini kita akan belajar untuk mengubah bentuk pecahan. Nah, seperti apa ya materinya? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Masih ingatkah adik-adik tentang pecahan? Di kelas 3, kita telah mengenal pecahan dalam bentuk A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, bentuk yang telah kita kenal itu adalah pecahan biasa. Tahukah kalian bahwa pecahan masih ada bentuk-bentuk lainnya loh? Apa saja ya bentuk-bentuk lain dari pecahan? Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bentuk pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Pecahan biasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa murni adalah pecahan di mana A kurang dari B atau pembilang kurang dari penyebut. Contohnya seperti 1/4, 2/3, dan 3/4. Sedangkan pecahan biasa tidak murni yaitu di mana A lebih dari B atau pembilang lebih dari penyebut. Contohnya seperti 3/2, 4/3, dan 10/7. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa murni. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk A, B per C, di mana A merupakan bilangan bulat dan B per C merupakan pecahan biasa murni. Contohnya seperti 2, 1/2, 8, 3/5, dan 3, 3/4. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang memiliki penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya 0,6, 0,15, dan 1,246. Yang keempat yaitu persen. Persen merupakan bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya adalah 100 dan dituliskan dengan lambang persen seperti berikut ini ya adik-adik. Contohnya 47%, sama artinya dengan 47/100. Nah, itu tadi merupakan bentuk-bentuk dari bilangan pecahan. Tahukah kalian bahwa bentuk-bentuk tersebut dapat kita ubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya loh? Bagaimana ya caranya? Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dapat dilakukan jika pecahan biasa merupakan pecahan tidak murni, di mana pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Caranya seperti berikut ini ya adik-adik. Misalkan A per B, maka A dibagi B, kemudian sisanya menjadi pembilang dan B menjadi penyebut. Contohnya, ubahlah pecahan 16/3 menjadi pecahan campuran. 16/3 sama dengan 16 dibagi dengan 3. 16 dibagi dengan 3 adalah 5 sisa 1. Maka bentuk pecahan campurannya menjadi 5 1/3. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Pecahan campuran A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut. Misalkan A, B per C, maka yang menjadi pembilang adalah A dikali C
kemudian ditambah dengan B, dan C sebagai penyebut. Contohnya, ubahlah pecahan 1, 2/3 menjadi pecahan biasa. 1, 2/3 kita ubah menjadi pembilangnya 1 dikali 3 ditambah dengan 2. Kemudian penyebutnya tetap 3. Hasilnya sama dengan 5/3. Yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara mencari pecahan senilai yang memiliki penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian diubah ke bentuk desimal dengan penulisan banyaknya angka yang terletak di belakang koma sama dengan banyaknya angka 0 pada penyebut pecahan semula. Contohnya, ubahlah pecahan 1/5 ke pecahan desimal. Caranya, 1/5 masing-masing pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Hasilnya adalah 2/10. Jika kita tuliskan dalam bentuk desimal menjadi 0,2. Lalu, bagaimana ya cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa? Jika pada pecahan desimal terdapat satu angka di belakang koma, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Jika di belakang koma terdapat 2 angka, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Jika di belakang koma terdapat 3 angka, maka diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Contohnya, ubahlah bentuk desimal 0,25 ke bentuk pecahan biasa. Cara menjawabnya, 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Karena bentuk desimal 0,25 memiliki 2 angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya akan memiliki penyebut 100. Jadi 0,25 sama dengan 25/100. Untuk menyederhanakannya, kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya masing-masing dengan 25. 25 dibagi dengan 25 dan 100 dibagi dengan 25. Hasilnya sama dengan 1/4. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk persen caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Contohnya, ubahlah pecahan 3/4 ke bentuk persen. Cara menjawabnya, 3/4 kita ubah hingga penyebutnya bisa menjadi 100. Caranya, kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 25. 3 dikali 25 dan 4 dikali 25. Hasilnya sama dengan 75/100. 75/100 bisa kita tuliskan dalam bentuk persen menjadi 75%. Lalu bagaimana ya mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa? Caranya dengan mengubah persen ke dalam pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. Contohnya, ubahlah bentuk 40% ke pecahan biasa. Caranya, bentuk 40% kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa menjadi 40/100. Kemudian, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 20 agar bentuk pecahan menjadi lebih sederhana. 40 dibagi 20, 100 dibagi 20, sama dengan 2/5. Nah, itu tadi adalah materi tentang mengubah bentuk pecahan.
Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.